Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andre Rivaldo dari kelompok 13 akan membacakan materi yang berjudul Qaulus Sahabi. Pengertian Qaulus Sahabi. Qaulus Sahabi artinya adalah perkataan, pendapat atau fatwa para sahabat, termasuk salah satu sumber pengambilan hukum Islam. Posisinya berada setelah urutan sumber-sumber utama yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Qaulus Sahabi termasuk sumber-sumber hukum Islam yang tidak mencapai derajat ittifaq dalam kurung sepakat di antara para ulama. Maksudnya, tidak semua ulama sepakat menggunakan dalam mengistibat hukum. Qaulus Sahabi adalah perkataan para sahabat Nabi atau suatu hukum. Secara logika nalar, seharusnya apa yang mereka katakan itu bersumber dari Rasulullah SAW. Namun, pendapat para sahabat itu terutama muncul manakala tidak ada SAW. Namun, pendapat para sahabat itu terutama muncul manakala tidak ada nas yang syarih eksplisit dari Rasulullah SAW tentang suatu masalah. Disitulah kemudian para sahabat mengeluarkan pendapatnya. Selain itu, Qaulus Sahabi biasanya berbentuk kesimpulan hukum yang lafaznya tidak langsung dari ucapan Nabi Muhammad SAW, melainkan dari mulut para sahabat. Seperti seorang sahabat berkata, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kita bahwa begini dan begini. Atau perkataan seorang sahabat, Rasulullah SAW melarang kita untuk begini begitu. Baik, yang kedua ialah kedudukan dan macam-macam. Yang kedudukan. Mengenai pendapat sahabat tentang orang-orang sesudah sahabat dapat diperincikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal fikiran. Pendapat semacam ini hujjah terhadap kaum muslimin karena yang dikatakannya tidak boleh berasal dari Nabi. Yang kedua, pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini juga hujjah bagi kaum muslimin karena pendapat tersebut merupakan ijma' sahabat. Macam-macam gaul sahabi. Para ulama membagi gaul sahabi ke dalam beberapa macam, di antaranya Dr. Abdul Karim Zaddan yang membaginya ke dalam beberapa macam. Satu, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah karena kemungkinan sima dari Nabi SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori al-sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan beliau memberikan contoh perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad, seperti perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham. Perkataan Anas bahwa paling sedikit haid seorang wanita adalah 3 hari, sedangkan paling banyak adalah 10 hari. Namun contoh-contoh tersebut ditolak oleh beberapa ulama. Asyufiyah bahwa hal-hal tersebut adalah permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad, dan perkataan kenyataannya baik jumlah